Halo, balik lagi di channel Ini Arsitek. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah membagikan semua tutorial yang ada di channel Ini Arsitek. Untuk kalian yang belum, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalian bisa request video tutorial pada kolom komentar. Oke. Pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan part 2, yaitu cara pembuatan material pada V-Revo 3D Max. Konten kali ini saya menggunakan model dari Om Rahmat, dapat dari salah satu grup SketchUp Indonesia. Saya download dan saya modifikasi sedikit di beberapa bagian, yaitu penggunaan furniture dan jendela saya rubah serta ada penambahan backdrop. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian material, saya ingatkan teman-teman yang belum nonton part 1, kalian bisa cari di channel Ini Arsitek dan lihat video terbaru. Di situ ada part 1, kalian bisa tonton dulu sebelum masuk ke part 2. Oke. Langsung saja kita akan membahas material. Kita coba ambil bola baru. Setiap bola yang akan kita gunakan itu mewakili satu material. Contoh, misalkan teman-teman ingin membuat material untuk jendela. Oke. Kalian menggunakan material pada satu bola berikutnya. Oke. Di sini ada bola material. Untuk memperbesar, teman-teman bisa klik 2 kali. Kemudian standar diganti ke V-Ray MTL, jadi polanya hampir selalu sama. Dari standar rubah ke V-Ray MTL, dan apabila teman-teman ingin membuat material yang ada efek transparan atau glossy atau reflektif, kalian harus menambahkan efek background. Oke. Kemudian kita akan coba membuat material untuk kusen atau frame aluminium. Oke. Caranya cukup sederhana. Untuk kusen biasanya saya gunakan warna terlebih dahulu. Warna di sini kita bisa sebut diffuse. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan material warna atau foto, itu berhubungan dengan diffuse. Oke. Kita coba ganti warnanya hitam. Kemudian reflect kita coba turunkan. Kemudian air glossiness kita coba ganti ke 0,55. Oke. Kemudian di sini ada banyak noise, ya, ada banyak noise. Kita biarkan aja dulu. Kita coba tambahin ke sini. Sangat mudah ya, ketika kalian sudah membuat satu material, kalian cukup klik and drag ke objeknya, dari bola ke objek, dari bola ke objek. Oke. Kemudian kita akan coba render. Pada tampilan render kali ini, material yang sudah kita buat dan sudah kita attach ke bagian objek tidak akan terlihat karena kita mengaktifkan override material. Oke. Jadi di sini masih warnanya putih. Benar ya? Warnanya masih putih dan efek material yang tadi kita buat tidak kelihatan sama sekali karena kita masih mengaktifkan override material. Oke. Gimana cara menonaktifkannya? Atau sebenarnya bukan cara menonaktifkannya, cara mengekskludkan material yang sudah kita kasih material. Mengekskludkan objek yang sudah kita kasih material. Oke. Caranya seperti ini. Kita buka render setup. Kenapa bagian material V-Ray dari SketchUp ini kita nggak hilangkan? Karena kita akan gunakan salah satu trik, yaitu mempermudah kita untuk membuat material tanpa harus mereload foto dari foldernya masing-masing. Oke. Misalkan saya ingin mengekskludkan bagian jendela. Jendela ini ada 2 kusen, bagian kanan, bagian kiri, kemudian ada frame ya. Ada daun jendelanya. Oke. Pertama saya akan attach atau saya akan gabungkan. Di sini saya pilih objek, ke modify, kemudian attach file. Kita pilih misalkan kusen, kemudian kita pilih lagi kusen satunya, kemudian kita pilih lagi daun jendela satunya. Oke. Dengan kata lain, mereka sudah jadi satu grup. Oke. Di sini
Di sini defaultnya adalah grup 014. Kita bisa ganti jendela. Oke. Dan cara mengekskludekannya, di sini ada bagian include exclude. Kita ganti di bagian exclude dan kita cari jendela. Kita tambahkan ke bagian exclude. Oke. Dan kita bisa langsung render. Di sini yang tampil materialnya hanya bagian jendela dan yang lainnya masih putih. Oke. Oke, jelas ya. Next kita akan membuat material lantai. Nah, atau kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai ya. Saya buat tutorial ini sambil nunggu sahur teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan begadang tengah malam, kalian bisa cari channel Linear Stack, kemudian kalian bisa komen saat itu juga untuk request video tutorial berikutnya. Oke. Udah seperti ini ya, terlihat jelas ya. Oke. Dan noise pada bola ini tidak terlihat karena kita sudah mengaktifkan V-Ray Denoiser. Oke. Sudah, next kita akan coba membuat material lantai. Pada tampilan kerja ini, di bagian lantai sudah terlihat material default atau bawaan ketika saya mendownload model ini. Jadi material bawaan dari Om Rahmat ya, saya tidak mereplace atau membuat ulang material bagian lantai. Cara pembuatannya ini cukup sederhana, jadi teman-teman bisa ambil bola baru, nggak langsung ke V-Ray MTL, nggak. Jadi kita coba attach dulu, atau pick material. Di sini ada pick material. Kita pick bagian lantai. Kemudian di sini ada beberapa material, ya, ada multi sub material. Kita fokus ke bagian kayu. Oke, material lantai kita klik. Kemudian di sini ada tulisan M ini diffuse atau foto kayunya, atau foto material lantainya. Kita copy. Sudah di copy, kita rubah standarnya ke V-Ray MTL. Oke, sudah ganti ke V-Ray MTL, dan kita akan paste atau paste di bagian diffuse yang kotak kecil. Di sini akan nampak material dari lantai. Oke, lihat ketika kita pick, material di sini hilang dan kita harus klik show shade material in viewport, dan ini akan muncul lagi. Material ini masih flat, belum ada efek pantulannya, belum ada efek reflect glossiness-nya, dan belum ada efek bump-nya. Nah, PR kita cuma 3 itu. Jadi kita cuma nambahin efek dari reflect, kemudian kita nambahin efek dari glossiness, kemudian kita nambahin efek dari bump. Oke. Di bagian reflect ini, semakin putih semakin mantul atau reflektif. Oke. Biasanya untuk bagian lantai, kalau saya menggunakan Fresnel reflection, saya akan isi bagian value-nya ini hampir di setengahnya, atau kita bisa isi 100. Kemudian di air glossiness ini adalah efek untuk memburamkan pantulan. Oke, saya ulangi, air glossiness ini adalah efek untuk memburamkan pantulan. Oke, ketika kita membuat suatu material, kemudian ada efek pantulannya, tetapi kita tidak bisa ngaca di material tersebut, berarti itu ada efek glossiness yang digunakan. Oke, biasanya untuk material lantai kayu, air glossiness yang saya atur adalah 0,6. Oke. Kemudian kita bisa langsung ke bagian maps di bagian bawah. Di sini ada tab maps. Di sini teman-teman akan menjumpai bagian bump. Oke, bump itu adalah efek untuk membuat kasar suatu material. Oke.
Oke, seperti ini bisa dilihat ya. Kemudian kita akan mengekskludkan kembali bagian lantai, karena kalau tidak mengekskludkan, material ini tetap putih. Jadi kita harus mengekskludkan. Trik ini menurut saya sangat membantu ketika kita membuat modeling di SketchUp dan kita sudah melengkapi sebagian besar materialnya. Kita tidak perlu membuat material di 3D Max dari nol. Oke, kita cukup pick objek dan kita ambil materialnya, kemudian kita paste ke bagian VRMTL. Oke, kita exclude dan kita cari, oh ya belum kita rename ya, maaf. Kita coba klik lantainya. Oke, sorry. Oke, lantainya ini lantainya ini dia gabung sama grup plane lantai dan dia grup join sama grup dinding. Oke, seharusnya ini nggak boleh digabung kalau kita membuat modeling ya di SketchUp. Jadi di grupnya itu per bagian. Kayak misalnya lantainya sendiri, plane-nya sendiri, dindingnya sendiri. Jadi jangan dijadiin satu grup. Kalau di SketchUp saya sebutnya ini modeling permen karet. Oke, kita coba detach. Kita pisahkan. Kalau mau gabungin namanya attach, kemudian buat misalnya kita namanya detach, dan kita rename di sini lantai. Oke, udah diganti lantai. Kita excludekan. Lantai. Oke, baru ada jendela dan lantai. Kita coba render bagian lantainya aja pakai region biar cepat. Oke, di sini belum terlalu kelihatan ya untuk efek pantulannya, jadi saya akan coba tambahkan air glossiness-nya, atau kita bisa tambahkan reflect-nya. Kita coba full aja sampai ke bawah dan kita coba render lagi. Oke, di bagian ini sudah mulai kelihatan ya. Oke, sudah mulai kelihatan tapi sedikit. Kita coba tambahkan air glossiness-nya, dirubah ke 0,75. Kita coba render lagi. Oke, di sini jauh lebih kelihatan ya pantulannya. Oke, saya rasa cukup. Kemudian saya coba ingin membuat material di bagian backdrop. Di sini udah ada backdrop, so kita langsung pick material, ambil bola baru, kemudian kita pick material, kemudian kita ambil bagian material standar dan kita copy bagian diffuse. Kita coba buat VRMTL lagi, kemudian kita paste di bagian ini. Kita cukup tambahkan efek pantulannya saja. Oke, sama seperti tadi. Kita coba full, kemudian air glossiness-nya kita mulai dari 0,75, reflection, fresnel reflection, sorry. Kemudian kita copy ini ke bagian bump untuk menambahkan efek kasar. Oke, kemudian kita tinggal show. Jadi teman-teman nggak perlu menskala material di 3D Max karena skalanya sudah mengikuti dari skala yang ada di SketchUp. Oke, jadi ini sangat efisien ketika kita mau render di 3D Max tapi nggak terlalu repot ya. Oke, ya ini caranya. Oh ya, sorry, kita belum mengexcludekan. Coba kita pilih, kemudian kita ganti backdrop. Exclude di bagian sini. Oke, kemudian kita coba render sebagian.
Oke, seperti ini. Kemudian kita coba buat material yang lain, seperti HPL glossy yang warna putih. Kita akan coba buat. Karena kita tidak menggunakan foto untuk material yang polos, kita bisa gunakan warna diffuse cat. Di sini putih, kemudian kasih background dan kita coba tambahkan reflect 0,9. Jadi kita tambahkan di bagian ini. Oke, udah ya. Kemudian bagian ini coba kita detach dulu, bro. Kita kasih nama pintu putih. Ini letterbox. Ini laci. Oke, ada 3 yang menggunakan material sama. Kita buka render setup, exclude, kemudian kita cari pintu putih. Letterbox, kemudian laci. Oke, ketiga material ini saya sudah exclude kan. Kemudian saya akan coba render di bagian material tersebut. Oke, sudah. Pantulannya nggak begitu kelihatan ya, tapi nanti kalau misalnya kita udah masukin kursi segala macam pasti kelihatan sih. Langsung kita coba masukin yang lain materialnya. Kita coba pick bagian meja, cut, kemudian kita coba add mtl, paste, show, kemudian kita tambahkan reflect 0,85 lebih. Kita rename ya, meja printer. Oke. Kemudian coba kita touch. Meja komputer. Oke, ini kakinya kita samakan aja. Kaki meja sudah. Kemudian kita coba sekarang kita coba exclude. Meja, cari kaki, kemudian apa lagi, deh. Oke. Kita coba asset tracking. File missing, kita coba setback. Desktop. Use prep. Oke.
seperti ini. Next, kita save dulu ya. Oke, semuanya sudah kita attach material. Contoh sekarang kita mau bikin material untuk ini, kita akan sebar dulu ya. Oke, berubah. Next kita akan coba masukkan AC. Kita drag seperti biasa, kemudian kita coba rotate. Oke, kemudian kita coba masukkan komponen yang lain. Sudah mulai masuk sahur. Sorry kalau misalkan agak noise. Kita coba masukin yang lain. Di sini saya coba masukin iMac. Kita coba drag. Move. Oke, MacBook sudah masuk, iMac sudah masuk. Kita coba hapus dulu ya. Di sini sudah tidak ada yang perlu kita excludekan material, jadi kita harus uncheck bagian override material. Udah. Oke, kita coba kasih material, kemudian saya coba akan masukkan kursi. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.
feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true, I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. Oke teman-teman, ini adalah hasil akhir dari part 2, yaitu rendering pembuatan material. Oke, seperti ini outputnya. Sorry, ini ada apa nih coy, batangnya ketinggalan. Ini batang dari pohon yang di pot ini ya, ternyata lupa kehapus. Nanti saya bakalan render ulang untuk bagian cover atau konten ini. Untuk meningkatkan kualitas render, kita bisa buka di bagian kiri bawah ini, ada show correction control, ada bagian exposure, white balance. Bagian exposure dulu kita buka. Oke, di sini bisa meningkatkan kecerahan. Kemudian kontrasnya kita tambahkan sedikit. Oke. Oke. Kemudian white balance. Yang lainnya nggak perlu ya. Oke, kita langsung save. Oke. Tutorial kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat kalian yang ketinggalan part 1.
Kalian bisa cari di YouTube dan ketik ini Arsitek Studio dan cari drop down bagian new videos. Oke. Kalian bisa ikuti dari part 1 tahapannya, kemudian lanjut ke part 2 yang kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. See you.